Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film terbaru dari Indonesia yang berjudul Agak Lain yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal cerita dari sebuah film jenaka ini, kita akan melihat sesosok manusia lelaki yang memiliki rambut khas. Sangat tak biasa, tapi sebenarnya biasa aja sih. Ia bernama Jongki. Tepat di hari itu, ia sedang bertugas melihat-lihat setiap wahana yang ada di pasar malam. Oh iya, Jongki ini bekerja sebagai kepala keamanan pasar malam di sana. Jongki, ramai betul di tempatmu ini. Melihat ada salah satu wahana cukup ramai, ia lalu singgah sebentar, guna mengecek kondisi dan suasana di wahana tersebut. Dan ternyata, di situ ada sebuah wahana, yang dimana apabila si orang pelempar bola bisa mengenai target, maka orang yang duduk di atas kursi permainan itu akan terjatuh ke dalam air. Lihatlah betapa meriahnya suasana di wahana itu ya guys ya. Lagi lah, kapan lagi kita bisa lihat Barbie kekar masuk angin? Akan tetapi, akibat si pelempar bola itu terus saja berhasil dalam mengenai target, alhasil orang yang duduk di atas kursi permainan tersebut terus kejubur juga ke dalam air, yang akhirnya membuat dia menjadi cukup kesal, kemudian meminta tolong ke si pelempar agar segera berhenti memainkan wahana ini. Namun bukannya berhenti, si pelempar malah iseng mempermainkannya. Nama dia adalah Oki. Makasih ya bang. Gak enak badan bang. Turun lagi. Marah dengan si pelempar yang mempermainkan dia, Oki lalu memakinya. Bahkan ia sempat melakukan kekerasan fisik ke si pelempar tersebut. Melihat keributan di sana, Jongki yang merupakan kepala keamanan di situ, akhirnya mesti turun tangan dalam menangani kasus itu. Setelah kejadian tadi, Oki tentu saja mendapat teguran keras dari bosnya. Ia bahkan sampai kena pecat. Botak. Ini wahana. Jangan bang, iya bang, aku Balik mau masuk. kau. Nggak usah aku balik lagi. Kalau bukan aku orang. Ingin tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dari pagi hingga petang, Oki lalu coba untuk mencari pekerjaan lain. Kali ini dia mendatangi teman-teman lamanya, yang kebetulan bekerja di salah satu wahana juga, yaitu rumah hantu. Teman-teman Oki tadi bernama Boris, Bene, dan Jegel. Akibat rumah hantu mereka sedang sepi, alias medesu, mereka pun menolak permintaan kerja dari Oki. Iya, kita memang berkawan, Ki. Tapi kan Gak bisa Ki. astaga. Saat ada pengunjung masuk wahana hantu mereka, si pengunjung bukannya takut, tapi malah mengejek penampilan dari rumah dan mereka masing-masing, karena rumah hantu tersebut sama sekali tak menyeramkan. Bahkan kata si pengunjung tadi, ini bukanlah rumah hantu, melainkan rumah orang Kismin ya guys ya. Akan tetapi, di waktu yang sama, si pengunjung tiba-tiba begitu ketakutan ketika melihat kepala Oki di jendela.
rumah orang miskin. Menyadari akan hal itu, Boris, Bene, dan Jegel menjadi lemas dan kurang semangat karenanya. Melihat keadaan mendesu dari para teman-teman dia, Oki pun hendak memberi saran ke mereka. Salah satunya ialah dengan cara merenovasi rumah hantu agar terlihat jauh lebih menyeramkan. Di akhir kata, ia juga sempat mengatakan bahwa untuk bisa sukses menjalankan rumah hantu, kita tak bisa mengandalkan wajah jelek aja. Tapi yang paling penting menurutku, nggak bisa kalau cuma model jelek, bikin yang seram. Pasti rame. Besoknya, Oki beserta saudara dia sedang di rumah merawat sang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan. Akibat tak memiliki cukup uang lagi guna menebus resep obat dari dokter, sang ibu pun berkata ke dirinya untuk lebih berfokus mengurus makam saja. Mendengar itu, pastinya membuat Oki menjadi sangat sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Gak usah kau tebus obat. Gak apa-apa. Nanti siang ku tebus ya. Di sisi lain, kakak Jongki saat ini sedang sibuk memarahi mereka bertiga akibat lapak tersebut belum bayar tunggakan selama 2 bulan. Akibatnya, kakak Jongki lalu memberi kesempatan hingga akhir bulan ini, dan jika mereka masih belum bayar juga, maka rumah hantu itu akan segera dibongkar. Di saat suasana mulai makin memanas, Oki tiba-tiba datang guna memastikan bahwa rumah hantu ini akan tetap berada di situ. Tidak, Bang, apa nggak sebaiknya? Jelas, Mereka mau bikin tong setan. Jelas bang. Jelas kali. Melihat tingkah Oki yang begitu superior, Boris, Bene, dan Jegel mulai penasaran dengan itu. Mereka pun bertanya ke Oki, ada apa denganmu? Di situ Oki kemudian menjelaskan, meminta tolong ke Bene, guna menggadaikan sertifikat rumah milik sang ibu. Walaupun di awal mereka sempat memaki-maki Oki akibat hal tersebut, namun akhirnya mereka setuju juga ya guys ya. Ya udah kalau nggak mau. Siapa sih yang bilang gak mau? Soalnya ini punya mamaku. ih mana ada bunyi mulutku? 4 kali ngambil kesimpulan. Setelah berhasil menggadaikan sertifikat rumah milik sang ibu tadi, mereka pun mulai melakukan sebuah inovasi besar-besaran untuk rumah hantu. Tempat di mana nantinya mereka semua akan bekerja, mengais sebanyak-banyaknya rezeki demi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehabis renovasi selesai, Bene coba minta diskon ke tukang yang mengerjakan rumah hantu mereka. Akan tetapi, lihatlah betapa lucunya respon si tukang itu. Lagi. Tapi hurufnya kurangin 2 ya. Rumahan mau. Malamnya, ada sepasang muda tua menjalin kasih di pasar malam. Dan ternyata, tuanya sudah memiliki seorang istri, yang berarti mereka berdua ini sedang menjalani hubungan terlarang banget. Namun akibat saling suka, dengan terpaksa mereka pun harus melalui itu. Nama muda tua tadi adalah Intan dan Basuki. Saat mereka sedang asik pacaran, Intan tanpa sengaja melihat istri sah Basuki yang sekarang ini ada di pasar malam juga. Udah dong, mikir apa lagi sih? Kita gimana, Mas? Aman, nomor kamu. Takut hubungannya akan turun ke publik, Intan lalu menyarankan ke Basuki
agar supaya masuk ke dalam wahana rumah hantu. Walaupun di awal Basuki sempat menolak dengan alasan jantung dia lemah, namun dikarenakan tak memiliki pilihan lain lagi, ia pun dengan terpaksa harus masuk ke situ. Akan tetapi, sialnya obat jantung Basuki terjatuh ketika membeli tiket wahana tersebut. Kamu lihat lagi kamu di sini. Kita ketemu di sini lagi. Ya nggak rumah hantu juga dong, Sat. 25.000. Saat ia baru masuk, Basuki yang memang dari sononya adalah seorang penakut, begitu was-was di setiap langkah yang dia lakukan. Alhasil, ketika para hantu yang bertugas memulai aksi mereka, Basuki tanpa butuh waktu lama, bahkan hanya sedetik saja, ia langsung mengalami shock yang begitu luar biasa, melebihi shock dari seorang pejabat yang baru ketahuan kasus korupsinya. Jangan ganggu kami. Dikarenakan mengalami shock yang berkepanjangan, jantung Basuki mulai kambuh. Tapi saat ia mencari obatnya, ternyata obat tersebut sama sekali tak tahu di mana adanya. Akibat tak bisa menahan rasa sakit yang teramat sangat, ia pun seketika tewas di tempat. Melihat si pengunjung yang seperti itu, mereka semua kemudian menghampiri guna menolong. Akan tetapi, ketika mereka mengira bahwa si pengunjung hanya pingsan, di situ Boris, Jegel, Bene, dan Oki selanjutnya coba membangunkan Basuki. Lihatlah betapa paniknya mereka semua yang ada di sana, saat baru menyadari bahwa si pengunjung ternyata tak bernyawa lagi, alias Koit. Dan sebagai langkah awal, Oki pun meminta ke Jegel untuk menutup wahana rumah hantu terlebih dahulu. Kalau Rambo di leher mainnya. Jantung, nyawa itu ya di jantung. Tapi kalau di Del, kau tutup rumah hantu. Cepat. Setelah wahana ditutup, mereka lalu saling bertukar pikiran bagaimana solusi yang paling tepat guna menyelesaikan masalah ini. Berdebat panjang kali lebar, akhirnya mereka pun sepakat dengan sebuah ide yang sempat disarankan oleh Jegel, yaitu mengubur mayat si pengunjung di sekitar ruangan wahana rumah hantu. Mereka terpaksa melakukan hal itu karena tak ingin masalah ini menyebar luas. Terus mayatnya mau diapain? Hah? Mau kau kubur di sini? Usah aneh-aneh lah, Pur. Masa calon tentara? Hah? Di scene berbeda, namun masih tetap di pasar malam aja, Intan kembali mencari Basuki yang sebelumnya dia suruh bersembunyi di rumah hantu. Ia bahkan sempat menemukan obat jantung Basuki yang terjatuh di dekat loker pembelian tiket. Saat ia baru masuk, Intan begitu terkejut ketika melihat mereka berempat yang sibuk menggali kubur, namun masih menggunakan kostum hantu masing-masing. Kalau kami nggak muat, besar-besar kami. Kan kami cuma bilang boleh. Besok pagi yang cerah, Jongki sedang berbicara dengan salah satu pekerja kebersihan yang ada di pasar malam. Akan tetapi, pekerja tersebut memiliki sedikit kekurangan, yaitu tak bisa berbicara. Akibatnya, Jongki mengalami sedikit masalah saat mengartikan setiap gerak tubuh dari si pekerja. Petugas kebersihan itu bernama Obed. Lihatlah betapa lucunya pembicaraan antara mereka berdua ini, ya guys ya.
Haleluya. Paling mungkin masalah urut. Nggak tentu. Nggak tentu. Beberapa hari kemudian, mereka kembali membuka wahana rumah hantu setelah beberapa hari sebelumnya tutup, akibat kematian Basuki yang begitu tiba-tiba dan tak terduga. Saat mereka sedang sibuk melakukan sebuah persiapan, seketika ada angin kencang yang berhembus. Menyadari itu, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Kursi lipat. Yakin? Udah. Jangan. Ini hantu bapak. Saat dua orang pengunjung baru masuk, di situ si pengunjung tersebut awalnya sama sekali tak takut sedikit pun, bahkan ingin menjelajahkan wahana itu dengan cara melakukan live di salah satu sosial media. Namun semuanya berubah ketika hantu dari Basuki muncul menampakkan dirinya. Hingga bukan hanya si pengunjung saja yang ketakutan, bahkan sampai Boris, Bene, Jegel, dan Oki pun ikut merasakan hal yang sama. Besoknya lagi, merasa resah dengan adanya hantu Basuki yang muncul di wahana, mereka lalu menyempatkan waktu guna mencari solusi lagi untuk itu. Namun saat mereka sedang sibuk dengan hal tersebut, tiba-tiba Jongki datang dan menyuruh mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dan ternyata, ketika kiranya Jongki telah mengetahui yang sebenarnya, dugaan mereka pun salah. Dalam masuknya itu, Bor. Nolak tokoh agama kau. Bentar. Kalian menghina Islam. Ayo kemana? Hah? Mau kemana? Di situ Jongki nyatanya memanggil mereka tadi, yaitu dikarenakan cukup banyaknya pengunjung yang antri, dan tak sabar lagi untuk segera masuk ke wahana rumah hantu mereka. Mengapa demikian? Karena ternyata si pengunjung yang sebelumnya itu sempat melakukan live di salah satu sosial media, yang akhirnya membuat wahana rumah hantu tersebut menjadi sangat viral tak karuan. Ini antrian rame-rame mau masuk rumah hantu, Bang. Wahana harus tanggung jawab. Ini orang antri. Tidak usah berak dulu. Ini orang rame. Ganti baju cepat. Sesaat sebelum memulainya, Boris, Bene, Jegel, dan Oki memutuskan untuk memanggil hantu Basuki terlebih dahulu guna membuat para pengunjung yang datang mendapatkan experience yang sesuai seperti di video viral tersebut. Akan tetapi, lihatlah betapa lainnya cara mereka dalam memanggil hantu Basuki. Sangat tak pantas buat kalian tiru ya teman-temanku. Enggak lu, enggak takut. Kepala kau. Dan benar saja, setelah mereka berhasil memanggil hantu Basuki, para pengunjung akhirnya merasakan seperti layaknya didatangi hantu betulan, padahal memang benar ya guys ya. Dikarenakan kini wahana rumah hantu terus saja ramai pengunjung di setiap malamnya, mereka pun mulai memetik hasil dari buah kerja keras pantang menyerah selama ini. Setelah jam operasional selesai, mereka selanjutnya membagi hasil keuntungan. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka semua dibuat terkejut tak karuan dengan hadirnya Intan di rumah hantu tersebut. Di situ mereka lalu melakukan debat hebat yang cukup panjang dan menegangkan. Di akhir, demi menutupi kasus ini,
Mereka kemudian memutuskan untuk memberi sejumlah uang ke Intan agar dia segera pergi meninggalkan kota. Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Kalau Mas Basuki ada di sini. Pak. Nyebut lagi-lagi tentang rumah hantu ini. Beberapa hari ini telah berlalu. Obed yang tanpa sengaja sempat mengetahui bahwa Basuki dikubur dalam wahana rumah hantu, membuat mereka berempat menjadi sangat was-was. Dan akhirnya, mereka lalu memutuskan untuk memberi sogokan berupa sejumlah uang juga ke Obed, agar tetap berjalan lancarnya bisnis wahana rumah hantu mereka saat ini. Kelihatan salah kita jadinya. Ngadepin orang kayak Obed harus pelan-pelan. Cocok. Kita ambil alat kebersihan. Dan demi melancarkan rencana yang telah mereka susun sebelumnya, Bene pun memberi saran agar membantu Obed dalam membersihkan pasar malam terlebih dahulu sebelum akhirnya membicarakan mengenai masalah Basuki. Akan tetapi, di sisi pandangan Obed, ketika melihat mereka semua membawa beberapa alat kebersihan, membuat Obed mengira bahwa dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Setelah kejadian jatuhnya Obed dari ketinggian salah satu wahana yang ada di pasar malam, besok paginya Oki menyalahkan Bene atas saran dia yang ingin membantu Obed membersihkan. Di situ mereka pun kembali saling berdebat kata tentang siapa yang harus disalahkan akibat kejadian semalam. Di akhir adu mulut tersebut, Oki pun ngambek, kemudian pergi meninggalkan kawan-kawan dia. Kau yang salah. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Kau usah ngelebar kemana-mana, Ben. Tapi kok... Ki, Tak ingin menyakiti hati teman dia terlalu lama, JG lalu menyuruh Bene untuk segera meminta maaf langsung di hadapan Oki. Sorenya mereka pun kembali bertemu. Lihatlah betapa murung wajah Oki ketika itu, bagaikan seorang anak kecil yang sedang marah ke orang tuanya. Dan demi lancarnya permohonan maaf dia ke Oki, Bene sampai rela mencium kakinya, walaupun terdapat sesuatu di sana ya guys ya. Ki, aku... Tadi siang. sama Kuki. Udah Ben. Udah Ben. Singkat cerita, demi mempersingkat waktu dan menghemat biaya kota kalian, kini kita akan melihat akhir dari cerita film horor komedi Indonesia ini. Yang dimana mereka sepakat untuk memindahkan mayat Basuki ke pemakaman umum dekat situ. Tapi saat mereka melakukan hal nekat tersebut, di luar mereka ketemu Jongki yang sedang bertugas keliling pasar malam. Kali bapak ini. Mau servis patung, Bang. Tiba di pemakaman umum, mereka tanpa basa-basi langsung bergegas mengubur mayat Basuki di sana. Namun setelah itu selesai, tanpa mereka duga-duga, ternyata polisi yang telah mengetahui rencana mereka segera menyusul ke sana juga. Dan akhirnya, mereka pun pasrah dengan keadaan ini, tanpa melakukan sesuatu, seperti perlawanan atau apapun itu, yang bisa mempersulit polisi, ya guys ya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Agak Lain. Jangan lupa di like, comment, share,
Dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.